Di hari ketiga setelah perceraian, aku pergi makan bersama ayahku yang seorang miliarder, tanpa sengaja bertemu mantan suamiku dan selingkuhannya di restoran. Wanita itu langsung mengejekku sedang bertemu dengan pria kaya. Aku menoleh, tersenyum, dan memanggil ayah, membuat mereka terdiam membeku. Hadirin sekalian, orang bijak pernah berkata, dalam kemiskinan kita baru tahu ketulusan hati seseorang, dalam kekayaan kita baru melihat sifat asli pengkhianat. Kisah hari ini adalah bukti yang sangat jelas akan hal itu. Hanya karena mengejar kemewahan semu, seorang pria tega menelantarkan istri yang menemaninya dari nol untuk bersama orang ketiga yang pamer kemewahan. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa istri yatim piatu dari desa yang baru saja ia campakkan adalah putri tunggal pewaris salah satu keluarga paling berkuasa di seluruh Jakarta. Mari kita saksikan akhir yang menegangkan dari hukum karma berikut ini. Jam dinding menunjukkan tepat pukul 10 malam. Suara detak jarum detik terdengar jelas di dalam apartemen sempit dan tua, bergema di tengah keheningan. Aku duduk termenung di meja makan, menatap hidangan yang sudah lama mendingin. Hari ini adalah peringatan 3 tahun pernikahan aku dan Bagas. Sejak sore, aku sudah izin pulang kerja lebih awal, bersusah payah ke pasar, memilih sendiri sayuran paling segar dan potongan ikan terbaik untuk memasak hidangan yang pernah ia puji habis-habisan saat kami masih miskin. Dulu ada ikan goreng dan sayur asem yang mengepulkan asap hangat saat senja. Kini, semua itu sudah dilapisi lapisan tipis yang dingin. Hatiku ikut tenggelam dalam kesepian dan kehampaan yang luar biasa. Selama 3 tahun terakhir, aku telah menjalani kehidupan yang sama sekali bertolak belakang dengan identitas asliku. Namaku Kirana, putri tunggal dari Prakoso Adiwijaya, pimpinan sebuah grup konglomerat yang mengendalikan nadi perekonomian Jakarta ini. Tetapi karena mendambakan cinta sejati yang tidak ternoda oleh uang, aku menyembunyikan identitasku dan berpura-pura menjadi gadis yatim piatu yang miskin. Ayahku awalnya menentang keras. Hatinya sakit melihat putri kesayangannya harus menderita. Namun karena sayangnya padaku, beliau akhirnya membuat sebuah perjanjian. Jika setelah 5 tahun pernikahan kami tetap langgeng, dan Bagas membuktikan dirinya mampu dan setia, ayahku akan secara pribadi mengadakan kembali pesta pernikahan dan menyerahkan perusahaannya kepada menantunya. Pernikahan ini membawa seluruh harapan masa mudaku. Aku telah percaya sepenuhnya pada pria dari desa dengan senyum ramah yang membawa ambisi besar untuk membangun bisnis itu. Aku rela tinggal di rumah kontrakan yang bocor pada awalnya, menghemat setiap rupiah dari gaji kantorku yang kecil. Aku bahkan diam-diam menggunakan koneksi dari perusahaan keluarga melalui perusahaan-perusahaan tameng untuk menyalurkan serangkaian proyek menguntungkan kepada Bagas. Berkat campur tanganku di balik layar, Bagas, dari seorang sales biasa, dengan cepat naik daun, membuka perusahaan sendiri, dan berhasil membeli apartemen sempit ini. Ia yakin itu semua berkat bakatnya yang luar biasa, tanpa pernah tahu. Jika bukan karena aku menyingkirkan para pesaingnya, perusahaannya pasti sudah bangkrut sejak awal. Sebuah suara memecah lamunanku. Suara pintu terbuka. Bagas masuk ke dalam rumah. Langkahnya terhuyung-huyung. Ruang tamu seketika dipenuhi oleh bau alkohol yang menyengat, bercampur dengan aroma parfum wanita yang tajam dan murah. Aku berdiri, bergegas menghampiri untuk membantunya. Bagas dengan dingin menepis tanganku, mundur selangkah seolah menghindari sesuatu yang mengganggu. Tatapannya padaku dingin dan penuh kebencian, membuatku terpaku di tempat. Rasa sakit menusuk, tetapi tidak seberapa dibandingkan dengan tatapan dingin yang ia lemparkan padaku. Bagas melirik hidangan di meja, menyeringai sinis. Ia melangkah maju, dengan kejam menyapu mangkuk sayur asem ke lantai. Suara pecahan keramik berderak, kuah sayur berceceran membasahi daster lusuhku. Aku menatapnya dengan kaget, berusaha menjaga ketenangan dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Hari ini adalah hari peringatan pernikahan kita. Aku sudah bersusah payah menyiapkannya sejak sore." Bagas melonggarkan dasi mahalnya yang kubelikan bulan lalu dengan berhemat, lalu melemparkannya ke sofa. "Peringatan pernikahan? Coba lihat dirimu. Apa kau terlihat seperti istri seorang direktur? Sepanjang hari hanya di dapur memasak makanan kampungan seperti ini. Lihat di luar sana, istri orang lain begitu elegan dan berkelas,
membantu suami dalam urusan bisnis, mendapatkan kontrak miliaran. Sedangkan kau, apa keuntungan yang kau bawa untuk rumah ini? Selain menjadi seorang pembantu, kata-kata kejam itu bagai sayatan pisau di hatiku. Aku menatap pria di hadapanku, merasa sangat asing. Baru 3 tahun, uang dan status telah melunturkan sifat baiknya, menampakkan seorang pengejar status yang serakah. Aku mencoba menelan kepahitan, menatap lurus ke matanya untuk membangkitkan sedikit kenangan lama. Dulu saat kita tidak punya apa-apa, kau pernah bilang asalkan ada aku yang memasak dan menunggumu pulang. Makan nasi dengan sayur pun kau sudah bahagia. Sekarang kau punya sedikit karier, kau malah menghinaku kampungan? Bagas tertawa terbahak-bahak, tawa yang penuh sarkasme. Dulu ya dulu, pria berambisi harus tahu bagaimana cara maju. Aku tidak bisa terus diam di tempat dengan istri yang membosankan, yatim piatu tanpa sandaran, tidak punya satupun koneksi sosial yang bisa diandalkan. Selesai berbicara, ia merogoh tas kerjanya, mengeluarkan setumpuk kertas yang dijepit rapi, lalu melemparkannya ke wajahku. Kertas-kertas itu jatuh berserakan di lantai yang basah oleh kuah sayur. Di bawah cahaya lampu yang redup, tulisan surat gugatan cerai yang dicetak tebal menusuk mataku. Jantungku seakan berhenti berdetak. Batas waktu 5 tahun dari ayahku akhirnya hancur di tahun ketiga ini. Sebelum aku sempat membungkuk untuk mengambil surat cerai itu, suara sepatu hak tinggi terdengar dari luar pintu. Seorang wanita melenggang masuk. Ia mengenakan gaun sutra merah menyala dengan belahan tinggi, di tangannya ada tas kulit mengkilap. Aroma parfum tajam yang menempel di baju Bagas ternyata berasal dari wanita ini. Ia masuk ke rumahku seolah tak ada orang, menghampiri Bagas dan memeluk lengannya dengan mesra, matanya terpaku padaku, mengamatiku dari atas ke bawah dengan tatapan penuh penghinaan. Penampilannya yang angkuh sangat kontras dengan diriku yang berantakan terkena kuah sayur. Bagas sama sekali tidak menghindar, malah memeluk wanita itu dan menunjuk ke arahku untuk memperkenalkan. Ini Riana. Dia putri seorang pejabat tinggi di kota ini. Berkat Riana, perusahaanku akan segera menandatangani 2 proyek besar. Oh, dialah wanita yang sepadan mendampingiku, bukan orang kampung tak berguna sepertimu. Keangkuhan terpancar jelas di wajah pria pengkhianat itu. Riana menutup mulutnya, tertawa kecil. Matanya menunjukkan kepuasan yang sombong. Ia melirik apartemen kecil itu lalu berhenti pada pecahan piring di lantai. Oh, Mas Bagas, bagaimana bisa kamu tinggal di tempat kumuh ini selama 3 tahun? Udaranya bau terasi, ditambah lagi ada bayangan lusuh ini. Kasihan sekali kamu. Aku berdiri diam, kedua tangan mengepal erat untuk menahan amarah yang bergejolak di dada. Rasa terima kasih dan kesetiaan suami istri telah diinjak-injak tanpa ampun oleh pria ini. Aku menatap Riana, suaraku dingin tanpa getar sedikit pun untuk menghadapinya. Halo, Nona, boleh saya tahu Anda masuk ke rumah saya dengan status apa? Sebagai pencuri suami orang atau sebagai tamu tak diundang? Wajah Riana berubah, ia menarik tangan Bagas dengan kesal. Lihat sikapnya itu. Sudah miskin, yatim piatu, menumpang hidup, tapi masih berani bicara besar. Aku beritahu kau, kau itu hanya benalu bagi Mas Bagas. Yatim piatu sepertimu. Kalau keluar dari sini tanpa uang dari dia, kau hanya akan kelaparan. Kalau kau tahu diri, segera tanda tangani surat cerai itu. Kemasi barang-barangmu, dan pergi dari sini sekarang juga. Serahkan posisi nyonya direktur kepadaku. Kalau tidak, aku akan suruh ayahku menyegel perusahaan tempatmu bekerja, membuatmu kehilangan pekerjaan kecilmu itu. Aku mendengar hinaannya, dan tiba-tiba merasa sangat geli. Putri pejabat tinggi di Jakarta ini, orang-orang yang punya kuasa, yang punya hubungan bisnis dengan Adiwijaya Group, aku kenal semua. Aku belum pernah melihat orang dari keluarga terpandang yang penampilannya norak, pamer, dan bicaranya sekasar wanita di hadapanku ini. Meskipun begitu, aku tidak terburu-buru membongkarnya. Aku menoleh ke arah Bagas, memberinya kesempatan terakhir untuk menyadarkan nuraninya. Bagas, apa kau benar-benar ingin memutuskan semua hubungan seperti ini? 3 tahun lalu, saat perusahaanmu paling sulit, bank tidak mau memberi pinjaman, mitra bisnis berpaling. Siapa yang begadang semalaman bersamamu menyiapkan proposal?
Siapa yang pontang-panting mencari cara agar kau bisa membayar gaji karyawan? Apa kau pikir kontrak-kontrak besar itu jatuh dari langit? Pernahkah kau bertanya-tanya mengapa perusahaan tak dikenal sepertimu bisa memenangkan proyek besar dari Adiwijaya Group? Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas, berharap ia menggunakan sisa logikanya untuk merenung. Tetapi yang kudapat hanyalah senyum dingin dan angkuh dari Bagas. Berhentilah mengungkit-ungkit, uang receh yang kau pinjam dari teman-temanmu sudah kuganti 2 kali lipat. Soal memenangkan tender itu berkat kemampuan negosiasi dan visi strategisku yang brilian. Direktur proyek dari Adiwijaya Group sendiri yang memuji kemampuanku. Jangan mengaku-aku untuk menuntut balas jasa. Cepat tanda tangani surat itu, jangan buang-buang waktu kami. Malam ini aku dan Riana masih harus menghadiri pesta dengan beberapa orang penting. Aku menghela napas panjang. Perjanjian 5 tahun berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Hari-hari berpura-pura menjadi istri yang sabar dan penurut berakhir di sini. Hatiku tidak lagi merasakan sakit atau penyesalan. Pria ini sejak awal tidak pantas mendapatkan cinta dan pengorbananku. Ia terlalu sombong, buta, dan picik. Baik, akan aku tanda tangani. Aku menjawab dengan tenang, membungkuk mengambil kertas yang basah oleh kuah, lalu melangkah ke meja kerja mencari pulpen. Aku mengambil pulpen tua di meja dan membuka halaman terakhir surat cerai. Mata Bagas dan Riana terpaku pada setiap gerakanku. Mereka tampak lega, seolah takut aku akan membuat ulah menuntut pembagian harta. Aku membaca sekilas isinya. Bagas memang seorang yang perhitungan, kejam, dan tidak berperasaan. Dalam surat itu, ia menyatakan semua aset termasuk apartemen, mobil, rekening tabungan, dan saham perusahaan adalah miliknya. Alasannya adalah semua aset itu berasal dari modal dan usaha pribadinya. Istri tidak punya kontribusi finansial apapun. Sifat serakahnya terpancar dari setiap baris tulisan. Aku tidak berdebat lagi. Goresan tanda tangan yang rapi dan tegas mendarat di atas kertas. Aku melemparkan surat itu kembali ke meja. Mataku menatap dingin ke arah suami jahatku. Surat sudah kutandatangani. Besok kita ke pengadilan. Sekarang, silakan kalian keluar dari sini agar aku bisa mengemasi barang-barangku. Bagas mengambil surat itu, memeriksa tanda tangan dengan saksama, lalu memasukkannya ke dalam tas dengan wajah puas. Mengemasi barang, apa yang mau kau bawa? Di rumah ini apa ada yang dibeli dengan uangmu? Dari televisi, kulkas, sampai ranjang yang kau tiduri, semuanya dari hasil keringatku. Kau hanya menumpang hidup selama 3 tahun. Malam ini juga, kau harus pergi dari sini, tidak boleh membawa apapun yang berharga. Bagas memerintah dengan nada seorang bos besar yang mengusir pegawainya. Riana di sebelahnya tertawa. Betul, Mas. Barang-barang murahnya besok panggil saja tukang loak untuk membersihkannya. Jangan sampai meninggalkan bau apek di rumah. Pakaian dan tasnya pasti semua dari pasar loak. Biarkan saja dia bawa, anggap saja sedekah untuk orang miskin. Aku melirik mereka, rasa jijik naik hingga ke tenggorokan. Aku berbalik, masuk ke kamar tidur, menarik sebuah koper tua dari bawah ranjang. Satu-satunya koper yang menemaniku dari villa megah ke rumah kontrakan sempit 3 tahun lalu. Aku membuka lemari pakaian, meninggalkan semua gaun murah yang kubeli di pasar malam agar sesuai dengan peranku sebagai istri miskin. Aku hanya memilih 3 setel pakaian sutra, dan beberapa barang pribadi minimal. Perhiasan perak, jam tangan biasa yang pernah Bagas berikan saat ulang tahun, semuanya kulepaskan dan kutinggalkan begitu saja di meja rias. Aku tidak ingin membawa apapun yang berhubungan dengan pria brengsek ini, bahkan sebutir debu pun. Hanya butuh 15 menit, aku keluar dari ruang tamu sambil membawa koper kecil. Bagas dan Riana sedang duduk di sofa yang setiap hari kubersihkan dengan susah payah, menuang anggur merayakan kemenangan mereka. Melihatku keluar, Bagas bahkan tidak repot-repot berdiri, hanya memberi perintah dengan dagunya, tinggalkan kunci rumah, tutup pintunya pelan-pelan. Mulai besok jangan coba-coba datang ke kantor mencariku untuk minta uang. Akan kularang kau masuk. Aku melepaskan gantungan kunci dan melemparkannya ke lantai, menimbulkan suara denting yang nyaring. Tenang saja, sekalipun kelaparan, aku tidak akan pernah meminta sepeser pun darimu.
Aku hanya berharap kau tidak akan menyesali perbuatanmu hari ini. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas lalu berbalik dan melangkah keluar pintu, tanpa menoleh sekalipun. Keluar dari tempat yang memalukan itu, angin malam Jakarta berhembus kencang. Aku berjalan perlahan menuruni tangga, tidak ingin menunggu lift. Keluar dari kompleks apartemen yang bising, aku menarik koper menyusuri jalan aspal yang sepi. Tidak ada air mata, tidak ada kesedihan. Yang ada di hatiku saat ini hanyalah perasaan lega yang aneh. Topeng berat sebagai istri yang sabar telah sepenuhnya kulepaskan. Angin malam membelai pipiku, membersihkan 3 tahun penderitaan. Aku berhenti di bawah tiang lampu jalan yang terang. Aku membuka koper tua itu, memasukkan tanganku ke dalam kompartemen rahasia bridgesletting di bagian bawah. Dari sana, aku mengeluarkan sebuah ponsel lipat mewah berbalut kulit buaya hitam mengkilap. Satu-satunya barang yang kubawa dari keluargaku dan kusembunyikan selama 3 tahun. Aku menekan tombol daya, layarnya menyala. Aku menekan serangkaian nomor yang sangat kukenal di luar kepala dan menempelkan ponsel ke telinga. Di seberang sana, telepon hanya berdering sekali sebelum diangkat. Suara seorang pria paruh baya terdengar penuh hormat bercampur sedikit getaran haru. Ya, Nona Kirana. Aku menarik napas dalam-dalam. Suaraku yang jernih dan berwibawa terdengar di tengah malam yang sunyi. Pak Tono, jemput saya. Saya ada di depan apartemen Gria Asri, di daerah Kebayoran Lama. Belum sampai 20 menit kemudian, sorot lampu mobil yang terang menyapu jalanan sepi. Sebuah mobil super mewah berwarna hitam mengkilap dengan plat nomor cantik meluncur mulus dan berhenti tepat di depanku. Kemunculan kendaraan mewah seharga puluhan miliar rupiah di tengah kompleks apartemen sederhana untuk kalangan menengah ke bawah menciptakan kontras yang tajam. Beberapa orang yang sedang jalan-jalan malam di dekat situ berhenti dan menatap dengan mata terbelalak, berbisik-bisik tentang identitas orang di dalam mobil. Pintu mobil di sisi pengemudi terbuka dengan cepat. Pak Tono, kepala pelayan sekaligus sopir kepercayaan yang telah mengabdi pada keluargaku selama lebih dari 30 tahun, bergegas turun. Ia mengenakan setelan jas hitam rapi. Rambutnya sudah banyak beruban. Ketika melihatku berdiri sendirian di bawah lampu jalan, dengan pakaian usang dan membawa koper yang sudah lusuh, mata Pak Tono memerah. Ia segera berlari ke arahku, membungkuk 90 derajat. Suaranya tercekat, "Nona, maaf saya terlambat, membiarkan Nona menderita." Aku tersenyum tipis, membantu Pak Tono berdiri tegak. "Bapak tidak terlambat, waktunya tepat sekali. Mari kita pulang, saya rindu ayah." Pak Tono segera mengambil koper kecil dari tanganku, meletakkannya dengan hati-hati di bagasi yang luas, lalu secara pribadi membuka pintu belakang, dengan hormat mempersilakanku masuk. Di dalam mobil yang harum dengan aroma minyak esensial, mobil melaju mulus meninggalkan kompleks apartemen kumuh di belakang. Duduk di dalam mobil mewah, mencium aroma kulit asli yang lembut, aku memejamkan mata, menikmati kenyamanan yang selama 3 tahun ini telah kulepaskan dari diriku sendiri. Mobil melewati jalan tol, menuju langsung ke kawasan perumahan mewah di Menteng. Pemandangan akrab di kedua sisi jalan membuat hatiku tenang luar biasa. Gerbang besi tempa raksasa dengan ukiran rumit dari kediaman keluarga Adiwijaya perlahan terbuka. 2 baris penjaga keamanan berseragam hitam berdiri tegap di sepanjang jalan masuk, serempak menundukkan kepala memberi hormat. Mobil melintasi air mancur dan masuk ke lobi utama. Kediaman itu bermandikan cahaya lampu kristal, megah dan indah seperti istana mini. Aku turun dari mobil, di teras, sudah menunggu ayahku, Prakoso Adiwijaya, Ketua Dewan Direksi Adiwijaya Group. Meskipun sudah memasuki usia 60-an, ayahku masih mempertahankan aura berwibawa seorang jenderal di dunia bisnis. Wajahnya tegas, tatapannya tajam, yang biasanya membuat para mitra bisnis segan, kini dipenuhi kelembutan dan rasa iba. Melihatku, ia bergegas menuruni tangga, merentangkan tangannya untuk menyambut putri satu-satunya. Aku berlari dan memeluk ayahku erat. Air mata yang kutahan sepanjang malam akhirnya tumpah. Tapi ini bukan air mata untuk pria pengkhianat itu, melainkan air mata reuni, air mata cinta ayah dan anak yang suci. "Ayah, aku pulang. Aku salah. Seharusnya aku tidak keras kepala menentang ayah." Aku menangis sesenggukan,
membenamkan wajah di bahu kokoh ayahku yang selalu memaafkan semua kesalahanku. Ayahku memeluk erat putri kecilnya. Tangannya yang kasar dan hangat menepuk-nepuk punggungku dengan lembut. "Sudah bagus kau pulang, nak. Ayah sudah bilang, cinta yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah bertahan lama. Ayah lebih baik membiarkanmu sakit sekali sekarang, daripada membiarkanmu hidup selamanya dengan pria picik dan serakah itu. Kau sudah melihat wajah aslinya. Anggap saja 3 tahun ini sebagai pelajaran berharga agar kau bisa lebih dewasa dan kuat." Beliau melepaskan pelukanku, mengangkat wajahku, dengan hati-hati menyeka air mata di pipiku. Melihat putrinya yang kuyu dan kurus, matanya berkilat marah, tapi ia cepat-cepat menyembunyikan kemarahannya. "Sudah, putriku sayang, jangan menangis lagi. Masuklah, mandi, dan istirahat. Kamarmu masih ayah suruh orang membersihkannya setiap hari. Semuanya masih sama seperti saat kau pergi. Mulai besok, kau bukan lagi istri miskin siapapun. Kau adalah Kirana Adiwijaya, satu-satunya pewaris grup ini. Siapapun yang berani menindasmu, ayah pasti akan menuntut keadilan untukmu." Kata-kata ayahku tenang namun mengandung bobot yang luar biasa. Di hari ketiga setelah kembali ke rumah, aku terbangun di atas ranjang lateks empuk berbalut sutra. Tidak ada lagi suara klakson mobil yang bising dari jalanan. Tidak ada lagi bau apek dari apartemen tua. Udara di kamar sejuk, dengan aroma samar minyak esensial gaharu yang mewah. Aku meregangkan tubuh dan turun dari ranjang. Seketika, 2 pelayan wanita berseragam rapi masuk, menunduk memberi hormat. "Selamat pagi, Nona. Air hangat untuk mandi sudah disiapkan. Sarapan yang dimasak langsung oleh kepala koki sudah menunggu di ruang makan lantai bawah." Aku mengangguk dan masuk ke kamar mandi luas berlapis marmer. Air hangat dan aroma mawar membersihkan semua kelelahan dan kesialan kemarin. Setelah mandi, aku masuk ke ruang ganti. Ruangan itu seluas satu rumah besar, dipenuhi koleksi gaun mahal, tas edisi terbatas, dan perhiasan berkilauan yang selalu ayahku pesankan meskipun aku tidak di rumah. Aku menyusuri deretan gaun sutra, memilih gaun rancangan desainer berwarna hitam pekat yang pas di badan, menonjolkan siluet rampingku, dengan potongan leher yang elegan, memancarkan kemewahan dan kekuatan. Aku duduk di meja rias, memoles bibirku dengan lipstik merah tua. Citra istri miskin yang kuyu dengan rambut diikat cepol dan memakai daster telah hilang sepenuhnya. Di cermin sekarang adalah seorang Kirana yang tajam dan angkuh. Matanya memancarkan kedinginan seorang penguasa di dunia bisnis. Aura seorang putri konglomerat yang dibesarkan dalam kemewahan sejak kecil, kini telah bangkit sepenuhnya. 3 tahun menahan diri telah mengasahku menjadi lebih kuat dan tajam dari sebelumnya. Sore harinya, ayahku mengetuk pintu kamar. Beliau mengenakan setelan jas abu-abu yang elegan, tersenyum menatapku. "Putri ayah sudah siap? Hari ini ayah akan membatalkan semua rapat, menunda semua pekerjaan untuk mengajak putri kesayangan ayah makan malam. Ayah sudah memesan tempat di restoran royal di puncak menara pusat kota. Kita akan makan enak, memulai hidup baru yang tanpa beban." Aku tersenyum, menggamit lengan ayah. "Siap, laksanakan Bapak Ketua." Wajah ayahku berseri-seri bahagia melihatku telah kembali mendapatkan kepercayaan diriku. Mobil super mewah membawa kami berdua menuju pusat Jakarta yang gemerlap. Restoran royal terkenal sebagai tempat paling mewah di kota, khusus melayani kalangan atas, pengusaha besar, dan pejabat tinggi. Untuk mendapatkan meja di sini pada malam hari, orang biasa harus memesan berbulan-bulan sebelumnya dan tagihan untuk makan malam ringan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Namun, untuk ayahku, beliau selalu memiliki ruang VIP pribadi di sini untuk menjamu mitra penting. Tempat ini sudah menjadi langganan keluarga kami selama bertahun-tahun. Kami masuk ke lobi restoran di bawah cahaya lampu kristal yang gemerlap dan alunan musik piano yang merdu. Aku dan ayah sedang mengobrol santai sambil menunggu manajer mengatur pengantar ke ruang pribadi kami ketika sebuah suara cempreng dan melengking terdengar dari meja resepsionis di dekatnya, memecah suasana elegan tempat itu. "Tunggu dulu, lihat siapa itu, Mas Bagas. Bukankah itu si miskin yang baru kau usir dari rumah semalam?" Suara nyaring itu membuat banyak orang mengerutkan kening dan menoleh. Aku berhenti, sedikit mengernyit, lalu berbalik. Benar-benar dunia ini sempit.
Bagas dan Riana sedang berdiri di konter resepsionis. Bagas mengenakan setelan jas jadi yang mengkilap, mencoba terlihat berwibawa, tapi matanya menunjukkan kegugupan berada di tempat mewah ini. Sementara Riana, ia mengenakan gaun ketat berkilauan, riasan tebal, memeluk erat lengan Bagas. Melihatku bersama seorang pria tua yang berpakaian mewah, matanya langsung berbinar. Hasrat untuk mengejek dan menghinaku muncul untuk memuaskan kesombongannya. Mimpi buruk lama sepertinya belum mau melepaskanku begitu saja. Restoran Royal selama ini selalu menjaga suasana yang tenang dan berkelas. Para tamu yang datang adalah kalangan elit. Mereka berbicara dengan pelan, sopan, dan hati-hati dalam setiap gerak-gerik. Namun, teriakan melengking Riana barusan langsung merusak keanggunan itu. Beberapa tamu asing yang sedang menikmati minuman di bar dekat situ serempak menoleh dengan tatapan tidak suka. Seorang pelayan berseragam dasi kupu-kupu bergegas mendekat untuk menegur. Tetapi Riana sudah lebih dulu menarik Bagas dan menghampiri kami. Bagas berusaha membusungkan dada dan mengangkat dagu agar terlihat seperti pengusaha sukses. Pasti untuk menyenangkan selingkuhannya yang pura-pura jadi anak pejabat ini, ia harus merogoh kocek yang setara dengan keuntungan perusahaannya sebulan untuk memesan meja di sini. Mereka ingin merayakan kebebasan mereka dariku, seorang istri yang menurutnya kampungan dan tidak berguna. Sungguh sebuah kebetulan yang konyol dan sulit dipercaya. Dunia ini bulat, tapi aku tidak menyangka akan sebulat ini. Baru 3 hari setelah menandatangani surat cerai, aku sudah harus berhadapan dengan orang-orang kotor ini. Pertemuan ini sepertinya sudah diatur oleh takdir. Ayahku yang berdiri di sampingku, wajahnya tenang tak berubah. Matanya sedikit menyipit menatap pasangan yang berjalan angkuh ke arah kami. Dengan pengalamannya yang luas di dunia bisnis, bertemu dengan berbagai macam orang, ayahku hanya perlu melirik untuk menilai karakter Bagas. Seorang pamer yang mencoba memakai baju yang kebesaran untuk menutupi kerendahan dirinya. Beliau belum angkat bicara. Hanya diam-diam mengamati bagaimana aku menangani situasi ini. Sudah saatnya aku membuktikan kepada ayah bahwa putri naif yang dibutakan cinta telah sepenuhnya hilang bersama surat cerai malam itu. Riana mendekat hingga berjarak sekitar 2 langkah dariku. Matanya menyapu dari ujung kepala hingga ujung kakiku. Ketika menyadari gaun sutra yang kukenakan adalah rancangan eksklusif, dan clutch mutiara yang kupegang berkilauan, senyum puas di bibirnya sedikit kaku. Rasa iri tergambar jelas di matanya. Allah, 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 Allah. Tapi sifatnya yang nyinyir dan kompetitif dengan cepat mengalahkan keraguannya. Ia menyibakkan rambut keritingnya, meninggikan suaranya untuk menarik perhatian semua orang, bertekad untuk menghinaku dengan kata-kata. Halo, Mbak Kirana. Dunia ini memang sempit ya. Baru 3 hari yang lalu Mbak menangis memohon sambil membawa tas butut keluar dari rumah Mas Bagas. Hari ini sudah berpakaian bagus muncul di tempat mewah ini. Pasti Mbak butuh banyak usaha ya untuk mencari sandaran baru? Riana tertawa terbahak-bahak, sengaja menekankan setiap kata yang bernada menghina. Niatnya untuk mempermalukanku di depan umum sangat jelas. Aku tetap berdiri tegak, dengan senyum tipis di bibir. Mataku sedingin es, menembus lapisan riasan tebal wanita tak tahu malu itu. Halo, Mbak Riana. Saya tidak tahu dari mana Anda dapat informasi kalau saya menangis memohon. Membuang sampah dari hidup biasanya membuat orang merasa lega, bukan menangis. Soal di mana saya muncul dan pakaian apa yang saya kenakan, saya rasa orang yang suka memungut barang bekas orang lain seperti Anda tidak punya hak untuk berkomentar. Balasanku lembut namun sangat menusuk. Riana tertusuk telak oleh kata-kataku. Wajahnya yang penuh bedak langsung memerah karena marah. Ia melotot, jari-jarinya yang berkutek merah menunjuk lurus ke arahku dan ayahku. Tangannya gemetar karena tidak bisa menahan amarah. Jaga mulutmu,
Kau pikir dengan memakai baju mahal ini kau bisa jadi nyonya besar? Siapa yang tidak tahu sifat aslimu? Seorang yatim piatu miskin melarat, menumpang hidup pada suami selama 3 tahun. Sekarang diusir dari rumah, putus asa. Makanya harus menggunakan tubuh rentamu itu untuk menggoda pria tua, kan? Baru saja cerai sudah buru-buru cari peliharaan baru. Kukira setelah diusir dari rumah akan jadi orang baik-baik. Ternyata hanya bisa bergantung pada om-om kaya. Manusia parasit sepertimu, apa hakmu menceramahiku? Riana berteriak, suaranya yang cempreng menggema di seluruh lobi, sengaja agar semua tamu mendengar, untuk menjatuhkan harga diriku. Bagas yang sedari tadi diam, sepertinya terkejut dengan penampilanku yang benar-benar baru. Tapi saat mendengar selingkuhannya menghina mantan istrinya, ego seorang pria patriarkis dan kesombongan murahannya bangkit. Ia menarik-narik jasnya, berdeham, berusaha tampil bijaksana seolah sedang menasihati orang yang tersesat. Kirana, meskipun kita sudah bercerai, tidak ada lagi hubungan suami istri, tapi atas nama kenangan lama, aku tulus menasihatimu. Miskin tidak apa-apa asal terhormat. Kau tidak punya kemampuan mencari uang, tidak punya pendidikan, jadi buruh atau petugas kebersihan juga tidak apa-apa. Kenapa kau harus merendahkan dirimu melakukan pekerjaan hina seperti ini? Jangan pikir dengan mengencani pria berduit kau bisa mengangkat kepala. Orang hanya akan menganggapmu mainan selingan. Buanglah kesombongan semu itu. Hiduplah dengan sedikit harga diri. Bagas menghela napas panjang dengan penuh kepalsuan, menggelengkan kepala menatapku dengan tatapan paling menghina. Ia merasa sedang berada di puncak moralitas, memberikan belas kasihan pada wanita yang tersesat. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pria tua yang baru saja ia sebut sebagai peliharaan sedang berdiri tegak di hadapannya, dengan aura membunuh. Kebutaan telah menutupi seluruh akal sehatnya. Mendengar ceramah moral dari suami pengkhianat itu, aku tiba-tiba merasa sangat geli hingga ingin tertawa terbahak-bahak. Kebodohan dan pandangan sempit mereka benar-benar di luar imajinasiku. Mereka hidup di dalam sumur yang sempit, menganggap diri mereka adalah langit. Lalu menggunakan pandangan terbatas itu untuk menilai segalanya. Ayahku berdiri di sampingku, napasnya mulai memberat. Tangannya yang besar dan kokoh di dalam saku celana sudah mengepal. Urat-urat biru menonjol di punggung tangannya, menunjukkan kemarahannya sedang ditahan hingga batasnya. Prakoso Adiwijaya, pimpinan konglomerat raksasa, orang yang bahkan dihormati oleh pejabat tinggi dan taipan ternama, hari ini dihina oleh seorang bocah ingusan dan wanita murahan, sebagai om-om tua yang memelihara simpanan. Aku tahu badai terbesar dalam hidup Bagas akan segera menerpanya. Langitnya akan runtuh total. Suasana di lobi menjadi hening mencekam. Alunan piano yang lembut seolah tak mampu meredakan ketegangan yang pekat. Tatapan para tamu semua tertuju pada kami. Ada yang penasaran, ada yang mengerutkan kening tidak suka dengan pertengkaran rendahan itu, ada juga yang menatap menilai pria tua berwibawa di sampingku. Rasa penasaran orang banyak semakin menambah drama dalam pertunjukan konyol ini. Aku sama sekali tidak menunjukkan kemarahan, juga tidak berteriak membalas seperti yang biasa dilakukan wanita lemah ketika terpojok. Bibirku perlahan membentuk senyum dingin dan angkuh. Aku dengan santai berbalik ke kanan, menggamit erat lengan kokoh pria di sampingku, menyandarkan kepalaku sedikit di bahunya. Suaraku terdengar jernih dan jelas, setiap kata menghantam gendang telinga pasangan yang sedang bersukaria di hadapanku. Aku memutuskan untuk membuka kartu saat ini juga. Ayah, mereka bilang ayah adalah pria yang memeliharaku. Ternyata, penilaianku terhadap orang 3 tahun lalu memang sangat buruk. Aku minta maaf telah mempermalukan keluarga kita. Ucapanku ringan, tapi memiliki bobot ribuan ton. Kata ayah yang keluar dari mulutku lembut seperti angin sepoi-sepoi, namun memiliki kekuatan ledakan bom. Seluruh raut wajah Bagas seketika membeku. Bibirnya yang sedang menyeringai sinis tiba-tiba menjadi kaku. Ia berkedip berulang kali, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja ia dengar. Riana di sebelahnya juga terperangah. Matanya yang dirias tebal melotot menatapku seolah melihat makhluk luar angkasa. Mereka sepertinya tidak percaya pada telinga mereka sendiri. Pada saat keheningan yang mematikan itu menyelimuti, dari arah lift khusus tamu VIP, terdengar derap langkah kaki yang tergesa-gesa, memecah kesunyian. Bapak Huang,
manajer restoran Royal, yang terkenal dengan sikap tenang dan profesionalnya, saat ini berlari terengah-engah ke arah kami, dahinya berkeringat. Beberapa petugas keamanan berseragam hitam mengikuti di belakangnya, dengan sigap menyingkirkan kerumunan tamu untuk membuka jalan. Sikap manajer itu menunjukkan betapa pentingnya pria yang berdiri di sampingku. Bapak Huang langsung menuju ke tempat kami, sama sekali mengabaikan keberadaan Bagas dan Riana. Ia membungkuk 90 derajat, suaranya bergetar, penuh dengan rasa hormat dan takut. Mohon maaf 1000 kali, Bapak Prakoso, Nona Kirana. Ini semua karena kelalaian staf kami yang tidak mengelola keamanan dengan baik, membiarkan orang-orang tidak sopan dan tidak berbudaya masuk ke sini dan mengganggu waktu istirahat Bapak dan Nona yang berharga. Mohon Bapak Ketua dan Nona Sudi memaafkan. Ruang VIP telah disiapkan. Silakan Bapak dan Nona menunggu sejenak sementara kami menangani tamu-tamu tak diundang ini. Pernyataan yang jelas dan lantang dari manajer umum restoran paling mewah di Jakarta itu menggema di seluruh lobi. Kata-kata itu bukan hanya permintaan maaf, tetapi juga vonis mati bagi sisa harga diri murahan pria pengkhianat itu. Drama ini telah mencapai akhir yang paling memuaskan. Jika ada alat ukur untuk keterkejutan dan kengerian, ekspresi di wajah Bagas saat ini pasti akan melebihi batas maksimal. Kedua lututnya gemetar hebat, tidak bisa berdiri tegak. Ia ternganga, napasnya tersengal-sengal. Matanya melotot, mengalihkan pandangan dari manajer yang membungkuk hormat ke wajah dingin dan berwibawa ayahku, dan akhirnya berhenti pada senyum sinisku. Ia berusaha mencari penjelasan yang masuk akal untuk situasi yang tidak masuk akal ini. Bapak Prakoso, Kirana, Nona. Gelar-gelar penuh kuasa itu terus bergema, menghantam gendang telinga Bagas seperti lonceng kematian. Kepalanya pusing, ia mencoba merangkai semuanya. Wajah pria tua ini pernah ia lihat di suatu tempat. Benar. Di sampul majalah bisnis dan keuangan terkemuka bulan lalu, di berita-berita keuangan prime time, itu adalah Prakoso Adiwijaya. Pimpinan berkuasa dari Adiwijaya Group, orang yang memegang triliunan rupiah, orang yang hanya bisa Bagas lihat di sampul majalah dan selalu ia dambakan untuk bertemu. Tapi karena posisinya yang terlalu rendah, ia tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu langsung. Dan pria yang sangat berkuasa itu, pimpinan yang siang malam ia puja, yang ia dambakan untuk berlutut di hadapannya, adalah orang yang baru saja ia sebut sebagai peliharaan wanita murahan. Yang lebih penting lagi, istri kampungan yatim piatu miskin melarat yang dengan kejam ia campakkan semalam, ternyata adalah putri tunggal, satu-satunya pewaris kerajaan triliunan itu. Guncangan ini melampaui batas ketahanan seorang pria ambisius dan picik. Kebenaran pahit itu menyambar seperti petir, membakar habis semua kesombongan dan ilusi kekuatan Bagas. Ia terhuyung mundur selangkah, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia bergumam tanpa sadar, suaranya parau dan tercekat, ini tidak mungkin benar. Kirana hanya seorang yatim piatu. Manajer Huang pasti salah orang kan? Penyangkalan terhadap kenyataan terlihat jelas dalam setiap katanya. Riana di sebelahnya juga jatuh dalam kepanikan. Ia mencengkeram lengan Bagas dengan kuat, kuku tajamnya menembus kain jas. Mas Bagas, ada apa ini? Apa yang dia katakan? Bagaimana mungkin dia putri dari Adiwijaya Group? Cepat katakan sesuatu. Kepanikan penipu yang terbongkar membuatnya kehilangan sikap angkuhnya. Bagas tidak menjawab, di kepalanya saat ini hanya ada potongan-potongan film 3 tahun terakhir. Kontrak-kontrak miliaran yang seolah jatuh dari langit ke perusahaan tak dikenalnya. Pinjaman bank yang tiba-tiba cair tanpa agunan. Pesaing-pesaing tangguh yang tiba-tiba mundur menyerahkan proyek kepadanya. Ia pernah sombong mengira itu semua berkat bakat negosiasinya yang luar biasa dan keberuntungan dari langit. Tapi sekarang, menatap aura agung dan berkuasa dari wanita di hadapannya, ia baru menyadari dengan pahit kebenarannya. Pada dasarnya tidak ada keberuntungan di sini. Semua yang ia miliki, uang, posisi, reputasi, semuanya diatur dan diberikan oleh istri yang ia anggap miskin dan menderita ini. Tanpa dukungan keluarga Adiwijaya, ia bukan apa-apa di tengah gemerlap Jakarta ini. Ia selamanya hanya akan menjadi seorang sales kecil yang berjuang untuk makan. Prakoso Adiwijaya perlahan mengeluarkan tangannya dari saku celana. Sikap tenangnya yang biasa hilang,
digantikan oleh kewibawaan dan kemarahan seorang ayah yang membela putri satu-satunya yang diinjak-injak. Ia melangkah maju perlahan, selangkah mempersempit jarak dengan Bagas. Setiap langkahnya seolah membawa tekanan tak terlihat yang memberatkan atmosfer, membuat para saksi merasa sesak napas. Sosok seorang pengusaha kuat yang melindungi putrinya membuat semua orang segan. Bagas gemetar menatapnya. Ia mencoba membuka mulut untuk mengucapkan permintaan maaf atau penjelasan. "Bapak Ketua, mohon dengarkan penjelasan saya. Semua kesalahpahaman ini, dikarenakan ayahku bahkan tidak mau menyentuhnya, hanya menghentakkan tongkatnya dengan keras ke lantai marmer yang mengkilap." Kewibawaan dari tatapan dan auranya membuat Bagas terkejut. Kedua kakinya gemetar dan terhuyung hingga akhirnya ia jatuh berlutut di lantai yang dingin. Riana di sebelahnya menjerit ketakutan, buru-buru mundur, takut ikut terseret. Ia meninggalkan kekasihnya yang tersungkur di lantai. Pemandangan ini membuat seluruh lobi hening seketika. Ayahku berdiri tegak, tatapannya setajam silet menatap pria hina yang terkapar di lantai. Suaranya bergema, berat, berwibawa, dan penuh penghakiman. "Kau berani menindas putriku. Kau berani menghina darah keluarga Adiwijaya. 3 tahun, putriku karena buta oleh cinta, merendahkan dirinya hidup miskin denganmu. Ia memberikan segalanya, menggunakan kekuasaan keluarga untuk membuka jalan, mengangkat orang tak berguna sepertimu menjadi direktur. Tapi kau malah membalas air susu dengan air tuba. Kau bicara tentang bakat, tentang karier. Baik, akan kutunjukkan padamu, tanpa dukungan Adiwijaya Group, berapa nilai kemampuanmu. Mulai besok, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, bagaimana rasanya jatuh dari puncak ke jurang kebangkrutan." Selesai berbicara, ayahku menoleh ke manajer umum yang masih membungkuk hormat di sampingnya, dengan dingin memberi perintah. "Manajer Huang, mulai sekarang, saya tidak ingin melihat dua sampah ini muncul di restoran, hotel, atau bisnis apapun yang dimiliki atau memiliki saham Adiwijaya Group. Segera usir mereka dari sini untuk mengembalikan udara bersih ke restoran ini." "Baik, siap, laksanakan Bapak Ketua." Manajer Huang buru-buru menjawab, keringat membasahi dahinya. Ia segera memberi isyarat kepada tim keamanan. 4 pria tegap berseragam hitam segera mendekat, dengan kasar mengangkat Bagas dan mencengkeram tangan Riana untuk menyeret mereka keluar. "Kirana, aku salah, maafkan aku." "Mohon ampuni saya, Bapak Ketua." Teriakan memohon yang menyedihkan dari Bagas terdengar di sepanjang koridor saat ia diseret oleh keamanan ke pintu utama, dilempar ke teras di hadapan puluhan tamu mewah yang menunjuk dan menertawakan. Riana juga diusir tanpa ampun. Sepatu hak tingginya patah membuatnya jatuh tersungkur. Penampilannya sangat menyedihkan. Ayahku mengeluarkan sapu tangan sutra dari saku jasnya, perlahan membersihkan tangannya yang tadi memukul Bagas, lalu melemparkan sapu tangan itu ke tempat sampah terdekat. Ia berbalik menatapku, tatapannya yang tajam langsung melembut, digantikan oleh kehangatan seorang ayah. "Sampahnya sudah dibersihkan. Ayo kita masuk untuk makan malam, nak. Jangan biarkan orang-orang tidak berguna merusak suasana hati kita." Aku tersenyum cerah, menggamit lengan ayah dan mengikuti arahan hormat dari manajer Huang, masuk ke lift khusus tamu VIP. Hukuman baru saja dimulai. Hari-hari paling kelam dalam hidup para pengkhianat itu sedang menanti mereka di depan. Masa depan yang suram telah mengepung nasib Bagas. Keesokan paginya, langit Jakarta cerah tanpa awan. Tetapi di dalam ruang kerja Bagas di kantornya, suasana kelam seperti akan datang badai. Melalui jaringan informasi yang padat dan sistem asisten yang andal dari ayahku, aku duduk santai di ruang kerja pribadiku di lantai tertinggi Menara Adiwijaya, menikmati secangkir teh melati panas sambil mendengarkan laporan rinci dari asistenku, yang memanggilku dengan sebutan Nona Kirana. Ayahku adalah orang yang menepati janjinya. Pernyataannya semalam di restoran bukan ancaman kosong saat marah. Itu adalah vonis mati ekonomi yang telah dikeluarkan dan dieksekusi segera malam itu juga. Tangan ayahku yang mengendalikan pasar mulai mencekik. Asistenku berdiri dengan hormat di depan mejaku. Suaranya jelas. "Nona, sesuai instruksi Bapak Ketua, seluruh anak perusahaan dan mitra afiliasi kita serentak mengirimkan pemberitahuan pemutusan kontrak sepihak dengan perusahaan Bagas pada pukul 8 pagi ini.
Bank Samudra tempat ia meminjam dengan agunan besar juga telah mengeluarkan surat tuntutan pelunasan utang lebih awal karena risiko kredit yang dinilai meroket. Semua pasokan bahan baku diblokir total. Di semua lini, jalan keluarnya telah tertutup. Aku meletakkan cangkir teh, sudut bibirku sedikit terangkat membentuk senyum tipis. Bagus sekali. Biarkan dia merasakan pahitnya kenyataan. Permainan karma baru saja benar-benar dimulai. Menurut cerita detail dari asistenku, aku bisa membayangkan sepenuhnya penampilan menyedihkan dari suami pengkhianat itu. Saat itu, Bagas masuk ke kantor dengan setelan jas kusut. Satu pipinya masih bengkak dan memerah bekas tamparan keras ayahku semalam. Ia belum sempat duduk nyaman di kursi direktur berlapis kulit mahalnya ketika sekretarisnya mendobrak pintu dengan panik, wajahnya pucat pasi seperti baru melihat hantu. Pak, gawat, PT Bangun Jaya Konstruksi baru saja mengirim email pemberitahuan pembatalan seluruh kontrak pasokan material untuk proyek kota mandiri baru. Mereka bersedia membayar denda pelanggaran kontrak, dan bersikeras tidak mau menerima barang dari kita lagi. Sekretaris itu dengan gemetar menyerahkan selembar kertas cetakan ke hadapan Bagas. Bagas merebut kertas itu, matanya terbelalak. Ia belum sempat sadar ketika telepon di mejanya berdering nyaring. Di seberang sana adalah suara dingin direktur perusahaan transportasi. Halo, Pak Bagas. Perusahaan kami menghentikan layanan transportasi untuk pihak Anda mulai hari ini. Alasannya sangat sederhana. Kami menerima instruksi dari atasan untuk sama sekali tidak bekerja sama dengan orang yang karakternya buruk, seperti kacang lupa kulitnya seperti Anda. Selamat tinggal. Suara telepon yang ditutup dengan keras terdengar seperti palu yang menghancurkan sisa harapan Bagas. Ia membanting gagang telepon, keringat dingin membasahi dahinya. Ia berlari keluar dari ruang kerjanya, berteriak meminta stafnya menghubungkan telepon ke mitra lain untuk mencari solusi. Tapi yang ia dapatkan hanyalah penolakan mentah-mentah, sindiran pedas, atau panggilan yang sengaja tidak diangkat. Kerumunan karyawan di luar mulai berbisik-bisik tentang ancaman pengangguran. Di tengah kekacauan perusahaan yang seperti sarang semut yang dihancurkan, perwakilan bank muncul. Dua pria berseragam bank masuk, dengan wajah serius menyerahkan setumpuk dokumen tebal. Selamat siang, Pak Bagas. Karena perusahaan Anda sedang dalam kondisi gagal bayar dan menghadapi serangkaian risiko hukum, bank kami memutuskan untuk menagih pinjaman 15 miliar rupiah lebih awal. Anda punya waktu 5 hari untuk melunasi, jika tidak kami terpaksa melakukan prosedur penyitaan aset dan penagihan utang sesuai hukum. Pernyataan tegas itu memadamkan semua cahaya bagi perusahaan kecil ini. Aku duduk di ruangan ber-AC yang sejuk, mendengarkan laporan tanpa sedikit pun rasa kasihan. Sebuah kerajaan yang dibangun di atas pasir, menggunakan kebohongan dan pengkhianatan sebagai fondasi, hanya butuh hembusan angin sepoi-sepoi untuk meruntuhkannya. Bagas sombong mengira dirinya adalah elang perkasa yang bebas terbang di langit bisnis. Ia tidak tahu bahwa sayap yang ia pakai adalah hasil tambalanku, dan langit tempat ia terbang adalah perlindunganku. Sekarang saat aku menarik perlindungan itu, ia kembali ke wujud aslinya, hanya seorang pecundang tak berdaya yang menunggu akhir yang tragis. Jakarta memasuki siang hari dengan terik matahari yang menyengat. Mengabaikan cuaca yang ekstrim, Bagas bergegas keluar dari perusahaan, meninggalkan karyawan yang kebingungan menuntut pembayaran gaji. Ia mengendarai mobil mewah yang pernah kubantu belikan, berlari ke sana kemari, mendatangi kantor pusat mitra-mitra lamanya dengan harapan bisa menyelamatkan sedikit hubungan baik di dunia bisnis. Naluri bertahan hidup mendorongnya untuk berpegangan pada pelampung apapun. Target pertamanya adalah Direktur Tono, pimpinan sebuah distributor bahan bangunan terbesar di kota. Pak Tono pernah menjadi saudara angkatnya, sering berpesta bersama dan bersumpah akan bekerja sama jangka panjang. Ia yakin dengan hubungan dekat ini, Pak Tono pasti akan membantunya melewati krisis. Tapi Bagas salah besar. Begitu ia melangkahkan kaki ke lobi perusahaan Pak Tono, petugas keamanan langsung mencegat dan memintanya keluar. Bagas dengan muka tebal membuat keributan, meneriakkan nama Pak Tono sampai sang direktur Parubaya itu keluar sendiri. Pak Tono menatap Bagas dengan pandangan dingin bercampur penghinaan mendalam, sama sekali tidak ada keramahan seperti saat mereka minum-minum dulu. Perubahan sikap ini membuat Bagas sangat kecewa. Pak Tono, tolong saya.
Semua mitra membelakangi saya, bank menagih utang. Saya tidak tahu salah saya pada siapa sampai jadi begini. Atas nama persaudaraan kita selama ini, tolong pinjamkan saya sedikit modal atau tanda tangani satu kontrak kecil saja agar saya bisa bertahan. Bagas memohon dengan suara menyedihkan. Kedua tangannya menangkup penuh keputusasaan, mengharapkan keajaiban. Pak Tono melipat tangan di dada, tertawa sinis. Salah pada siapa? Kau ini benar-benar buta. Kau pikir perusahaan kecilmu itu begitu berharga sampai aku harus merendahkan diri menandatangani kontrak denganmu? Kau pikir kau jenius negosiasi, anak ajaib bisnis? Kalau bukan karena istrimu, Nona Kirana, yang berkali-kali meminta tolong, bahkan menggunakan nama Adiwijaya Group sebagai jaminan, kau pikir kau punya hak untuk masuk ke kantorku dan minum teh? Kebenaran diungkapkan dengan telanjang dan kejam. Kata-kata Pak Tono seperti pisau tajam yang menusuk otak Bagas yang sedang kebingungan. Ia terhuyung mundur, wajahnya pucat pasi. Ia gemetar mencoba menyangkal kenyataan pahit ini. Tidak mungkin. Kontrak-kontrak itu saya negosiasikan sendiri. Kirana hanya seorang ibu rumah tangga. Bagaimana mungkin dia punya kemampuan seperti itu? Kau memang tidak berguna dan menyedihkan. Pak Tono membentak, mendekati Bagas, menunjuk lurus ke wajahnya. Kau pikir mitra-mitra besar tiba-tiba membuang uang miliaran ke perusahaanmu? Semua yang kau miliki hari ini, dari mobil yang kau kendarai, jabatan direktur yang kau sandang, sampai kontrak-kontrak menguntungkan itu, pada dasarnya adalah uang dari keluarga Adiwijaya yang dialirkan untuk mengangkatmu. Kami bekerja sama denganmu sepenuhnya karena menghormati Bapak Prakoso dan Nona Kirana. Sekarang kau mengkhianati mereka, atas dasar apa kau menuntut kami terus memberikan kemudahan? Enyah dari sini. Jangan kotori lantai kantorku. Pak Tono menunjukkan penghinaan yang luar biasa. Ia berbalik dan masuk, meninggalkan Bagas yang membatu di tengah lobi. Kata-kata pedas itu, yang mencerminkan kenyataan pahit, telah menghancurkan sepenuhnya topeng harga diri palsu yang selalu Bagas jaga. Ia jatuh berlutut di lantai keramik, matanya kosong menatap kehampaan. Kesombongan, sikap patriarkis, bualan tentang bakat luar biasa, kini berubah menjadi tamparan memalukan. Ia menyadari bahwa ia bukan seorang raja yang membangun kerajaannya sendiri, melainkan hanya sebuah boneka di atas panggung yang didirikan oleh istri yang ia hina. Sebuah kebenaran yang terlalu pahit, merobek hati si pengkhianat hingga terasa sakit. Setelah diusir dari perusahaan Pak Tono, Bagas seperti mayat hidup, menyeret langkahnya yang berat ke mobil. Kepalanya pusing karena putus asa dan malu. Ia tiba-tiba teringat pada Riana, kekasih kecilnya yang selalu mengaku sebagai putri bangsawan, anak seorang pejabat berpengaruh. Ia teringat kata-kata manis Riana, yang berjanji akan memberinya proyek-proyek tata kota senilai ratusan miliar. Dalam keputusasaannya, Riana menjadi satu-satunya sedotan penyelamat Bagas. Minggu lalu, ia baru saja mentransfer 2 miliar rupiah tunai kepada Riana, modal kerja terakhir perusahaannya, agar Riana bisa membangun hubungan diplomasi. Uang itu sekarang adalah harapan hidupnya. Bagas menginjak gas, melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi ke kompleks apartemen mewah tempat ia menyewakan unit khusus untuk Riana. Ia berlari ke lift, menekan nomor lantai dengan tangan yang gemetar. Ketika pintu kayu tebal terbuka, pemandangan di dalam membuat Bagas tertegun. Riana tidak mengenakan pakaian sutra yang menggoda untuk menyambutnya seperti biasa. Apartemen berantakan, pakaian, sepatu berserakan. Riana sedang terburu-buru memasukkan tas-tas mahal dan perhiasan ke dalam sebuah koper besar. Ia mengenakan kaos dan celana jeans, rambutnya diikat tinggi dan memakai topi yang menutupi separuh wajahnya. Penampilannya sangat licik, seperti pencuri yang hendak kabur. Sayang, apa yang kamu lakukan? Kamu mau kemana? Bagas bergegas masuk, mencengkeram pergelangan tangan Riana. Suaranya penuh kepanikan dan curiga. Perusahaan Mas dalam bahaya. Cepat telepon ayahmu, minta beliau turun tangan. Sekalian, tolong kembalikan uang tunai 2 miliar yang Mas berikan kemarin. Mas butuh uang itu untuk membayar utang mendesak ke bank. Ia menumpahkan serentetan permintaan. Riana menyentakkan tangannya. Ia berdiri tegak, menatap Bagas dengan sebelah mata. Tatapan mesra yang biasa ia berikan lenyap,
digantikan oleh kekejaman seorang penipu ulung. Sifat aslinya mulai terungkap. Telepon ayahku? Dia sudah lama meninggal, mau telepon ke alam baka? Soal 2 miliar itu, sudah habis kupakai belanja dan bayar utang judi. Mana ada yang bisa kukembalikan? Riana balas membentak, tidak lagi berniat menyembunyikan identitas aslinya. Ia terang-terangan mengakui penipuannya. Bagas terbelalak, sangat terkejut dengan pengkhianatan ini. Apa katamu? Ayahmu sudah meninggal, lalu proyek triliunan, koneksi tingkat tinggi yang kau janjikan? Kau menipuku? Kepercayaan terakhirnya telah diinjak-injak dengan kejam. Benar, aku menipumu, dasar bodoh. Riana tertawa terbahak-bahak, tawa yang menusuk penuh ejekan. Kau pikir kau begitu berharga? Kalau bukan karena melihatmu boros menghabiskan uang, kau pikir aku sudi melirik pria kampungan bau sepertimu? Kukira kau benar-benar kaya raya? Ternyata hanya seorang suami yang menumpang hidup pada istri. Kemarin di restoran, mendengar pimpinan itu menyatakan akan membekukan perusahaanmu, aku tahu kau akan tamat. Kau kehilangan semua uangmu. Untuk apa aku tinggal di sini menderita bersamamu? Minggir, biarkan aku pergi. Kata-katanya seperti palu yang menghantam kesombongan kosong Bagas. Selesai bicara, Riana mendorong Bagas dengan kuat ke samping, membawa kopernya, dan bergegas keluar pintu. Kebenaran terakhir akhirnya terungkap dengan kejam dan kotor. Kekasih berkelas yang ia puja ternyata hanyalah parasit hina yang hidup dari pria-pria hidung belang. Keserakahan buta telah membuat Bagas membuang permata paling berharga dalam hidupnya demi sebuah kerikil murahan. Bagas berteriak marah, menerjang untuk merebut koper dari Riana. Saat berebut, Riana mengambil asbak di meja, melemparkannya ke lantai hingga pecah berkeping-keping untuk menakut-nakuti. Bagas terkejut dan mundur, terpeleset dan jatuh dengan menyedihkan. Riana memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut kembali kopernya dan lari tunggang-langgang keluar pintu, meninggalkan Bagas yang mengerang di lantai dingin dengan keputusasaan yang menyelimuti. Informasi tentang pelarian Riana dengan cepat dilaporkan ke mejaku. Aku menutup buku catatanku, seulas senyum tipis terukir di bibirku. Para penipu yang biasa mempermainkan perasaan dan uang orang lain seringkali menganggap diri mereka cerdas. Tetapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Hukum karma tidak pernah melewatkan siapapun, terutama wanita yang tidak segan-segan menghancurkan rumah tangga orang lain demi keuntungan pribadi. Harga yang harus dibayar biasanya datang dengan sangat cepat dan brutal. Menurut informasi yang dikumpulkan tim keamanan, Riana tergesa-gesa membawa kopernya turun ke parkiran basement apartemen mewah. Ia berniat memesan taksi untuk kabur ke terminal bus menuju provinsi perbatasan untuk menghindari kekasihnya yang bangkrut dan utang-utang yang menumpuk. Namun, saat ia baru saja melambaikan tangan memanggil sebuah mobil, dari 4 arah tiba-tiba muncul beberapa motor besar, mengepung jalan keluarnya. Mereka muncul dengan sangat profesional dan cepat. 5 pria kekar dengan tato di sekujur tubuh, membawa pentungan, turun dari motor. Pemimpinnya adalah seorang pria yang terkenal di dunia rentenir, dipanggil Bang Jago. Ia mengisap sebatang rokok, berjalan santai ke arah Riana yang berdiri gemetar, wajahnya pucat pasi. Ketakutan yang luar biasa terpancar di wajah berkeringat si buronan. Mau kemana, Neng? Utang sama Bang Jago kau pikir bisa kabur begitu saja? Bang Jago menghembuskan asap rokok tepat ke wajah Riana. Suaranya berat dan mengancam. Tekanan dari gerombolan itu membuat Riana tidak berani bergerak. Riana mundur ketakutan, buru-buru menangkupkan tangan memohon. Bang, tolong kasih saya waktu beberapa hari lagi. Saya akan segera dapat sandaran baru. Saya janji akan bayar lunas pokok dan bunganya. Bang, tidak kurang sepeser pun. Janji kosong dari orang yang putus asa itu terdengar menyedihkan. Bang Jago melangkah maju, melotot dan membentak, membuat Riana panik luar biasa. Ia begitu takut hingga kedua lututnya lemas dan ia jatuh tersungkur di lantai beton parkiran, beberapa hari. Kau pinjam 10 miliar dariku untuk berjudi dan menipu pria-pria bodoh dengan pura-pura jadi anak pejabat. Sekarang sandaran palsumu bangkrut, dari mana kau dapat uang untuk membayar? Bang Jago berteriak marah, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk maju dan menyita koper Riana. Ia sama sekali tidak tertipu oleh air mata buaya.
Orang-orang kasar itu membuka paksa koper dan menumpahkan semua isinya ke lantai. Pakaian mahal, tas, perhiasan berserakan. Bang Jago menunjuk tumpukan barang itu. Sita semua barang palsu ini, jual saja sebisanya. Dan kau, apapun yang berharga yang kau pakai, jam tangan, perhiasan, lepas semua untuk bayar utang. Jangan sampai aku bicara kasar. Perintah itu tidak memungkinkan adanya perlawanan. Di tengah tangisan memohon yang menyayat hati, semua barang Riana disita, jam tangan, kalung, bahkan tas yang sedang ia sandang. Para penagih utang itu tidak berhenti di situ. Mereka mengeluarkan ponsel dan merekam video Riana yang menyedihkan. Memaksanya menyebutkan nama asli, asal-usulnya dari desa miskin terpencil, serta semua modus penipuannya memalsukan identitas untuk meminjam uang dan merebut suami orang. Pengakuan yang memalukan ini akan menjadi akhir dari reputasinya. Video itu segera diunggah ke media sosial. Hanya dalam beberapa jam, nama Riana menjadi pusat kemarahan dan cemoohan publik. Citra gadis modis dan mewah Tempo dulu kini menjadi sosok yang hina dan kotor, tanpa uang, tanpa kehormatan, diinjak-injak hingga ke dasar. Riana diusir ke jalanan, menjadi gelandangan, bersembunyi karena takut ditagih utang lagi. Melihat video yang diputar di layar tablet, aku dengan tenang menekan tombol off. Siapa menabur angin, akan menuai badai. Harga yang harus dibayar untuk kesombongan dan cara kotor selalu berupa kehancuran total yang tidak bisa diselamatkan. Seminggu berlalu sejak malam penentuan di restoran Royal. Bagiku, itu hanya seminggu membiasakan diri dengan ritme kerja yang sibuk, sebagai anggota baru Dewan Direksi yang menghadiri rapat-rapat dan menandatangani rencana investasi strategis. Pekerjaan memang sibuk, tapi pikiranku sangat nyaman dan tenang. Namun bagi Bagas, 7 hari itu terasa seperti seabad, menyeretnya dari puncak ketenaran ke jurang keputusasaan dan kehinaan yang memalukan. Nasib telah sepenuhnya membelakangi pria jahat itu. Perusahaan Bagas secara resmi disegel, dinyatakan bangkrut dengan utang besar yang tidak bisa dibayar. Apartemen mewah yang ia banggakan karena dibeli dengan cicilan juga disita bank, pintunya digembok malam itu juga. Mobil mahalnya diambil oleh para penagih utang, untuk melunasi utang-utang kecil yang tersebar di mana-mana. Bagas kehilangan segalanya, rumah, uang, teman, bahkan kekasih yang pernah ia puja. Ia menjadi gelandangan sejati, pakaiannya kumal, janggut dan kumisnya tak terurus, penampilannya kuyu karena berhari-hari tidak makan dan tidur nyenyak. Malam hari ia meringkuk di bawah jembatan atau emperan toko kosong untuk menghindari dingin. Siang hari ia berkeliaran memungut sisa makanan atau mengemis uang receh dari pejalan kaki. Perbedaan antara masa lalu gemilang yang palsu dan kenyataan kejam saat ini membuatnya nyaris gila dalam kelaparan, kedinginan, dan penyesalan yang mendalam. Pikiran Bagas memunculkan satu harapan terakhir. Ia teringat padaku, ia teringat sikap sabar dan lembutku selama 3 tahun pernikahan. Kesombongan buta membuatnya berhalusinasi bahwa seburuk apapun dirinya, aku akan selalu mencintainya tanpa syarat. Ia berpikir hukuman yang ia terima hanyalah kemarahan sesaat ayahku. Sedangkan aku, sebagai seorang wanita yang lemah hati, pasti akan luluh dan memaafkan jika ia mau berlutut memohon dengan sungguh-sungguh. Ia memutuskan untuk mempertaruhkan kartu terakhirnya dengan muka tebalnya. Ini adalah usaha putus asa terakhir dari seseorang yang hampir tenggelam. Jumat sore, sinar matahari senja menerpa gedung-gedung pencakar langit. Aku menyelesaikan pekerjaan, membawa tas kulit buaya, dan turun ke lobi utama Menara Adi Wijaya. Pak Tono sudah menunggu dengan mobil super mewah hitam mengkilap di depan pintu kaca. Begitu aku keluar, tim keamanan dengan sigap membuka pintu mobil, membungkuk hormat. Semuanya berjalan sesuai tatanan sempurna kaum elit. Tepat saat mobil mewah itu akan melaju, sesosok tubuh kurus dan kotor tiba-tiba melompat keluar dari sudut pos keamanan. Suara rem berdecit nyaring. Gesekan ban dengan aspal menimbulkan bau hangus. Pak Tono terkejut, menginjak rem mendadak. Roda mobil hanya berjarak kurang dari setengah meter dari orang nekat itu. Kemunculan tiba-tiba ini membuat semua orang di lokasi terkejut. Kirana, ini aku, Bagas. Tolong buka pintunya, aku ingin bicara denganmu. Teriakan memilukan terdengar dari depan mobil. Teriakan serak memohon itu memecah keheningan. Melalui kaca anti peluru yang gelap,
Aku melihat dengan jelas wajah tirus dan kotor Bagas. Ia membenturkan kepalanya berulang kali ke kap mobil yang mengkilap, kedua tangannya yang kotor memukul-mukul kaca jendela di dekat tempat dudukku. Keamanan gedung segera menyadari insiden itu, meniup peluit dan mengerahkan sekelompok petugas berseragam hitam untuk menyeret pria gila itu menjauh dari jalan mobil. Tindakannya saat ini tidak berbeda dengan orang gila yang mencoba meraih kembali mimpi kosong yang telah lama hancur. Bagas meronta-ronta putus asa, mencoba menoleh ke arah mobil yang gelap, mulutnya tak henti-hentinya meneriakkan namaku. Kepedihannya mencapai puncaknya. Ia telah kehilangan tidak hanya harta dan kehormatan, tetapi juga martabat dasar sebagai manusia. Aku duduk diam di kursi belakang, wajahku tidak berubah. Tatapanku sedingin es menatap pria jahat itu. Lelucon ini harus diakhiri dengan tuntas. Aku menepuk pelan bahu Pak Tono, memberi isyarat untuk berhenti. Hari ini aku akan menginjak-injak sisa harga diri murahan pengkhianat ini untuk selamanya. Kaca mobil perlahan turun, memperlihatkan wajahku yang tenang hingga menakutkan. Kebisingan jalan, suara klakson yang riuh seolah terhalang oleh dinding tak terlihat, hanya menyisakan tangisan pilu Bagas. Petugas keamanan yang kekar mengunci kedua lengan Bagas, memaksanya berlutut di aspal yang panas. Penampilannya yang kumal sangat kontras dengan kemegahan menara Adiwijaya di belakangnya. Kontras ini adalah bukti paling nyata dari hukum karma. Bagas menatapku dengan mata merah dan bengkak, bibirnya yang pecah-pecah memelas, mencoba mengeluarkan air mata palsu untuk mendapatkan belas kasihan. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk meneriakkan pembelaan lemah guna menyangkal dosanya. Kirana, tolong dengarkan aku. Semua ini karena wanita jahat itu yang menjebakku. Riana menggunakan kata-kata manis untuk menipuku, menggunakan proyek fiktif untuk membutakan mataku. Aku bersumpah, di dalam hatiku, orang yang paling kucintai dan kuhargai tetaplah kamu. Aku hanya ingin mencari banyak uang agar kamu bisa hidup mewah. Maafkan aku sekali ini saja. Kebohongan tak tahu malu keluar dari mulut orang yang putus asa. Terdengar sangat konyol. Aku melipat tangan di dada, diam-diam mendengarkan setiap kata bohong yang keluar dari mulut si pengkhianat. Rasa jijik bergejolak di dada. Bahkan ketika sudah jatuh ke dasar kehinaan, sifat pengecut pria ini tidak berubah. Ia tidak menyadari kesalahannya. Ia menyalahkan semua pada selingkuhannya, menjadikan dirinya korban yang naif. Ia pikir dengan menangis dan menyalahkan orang lain, ia bisa menghapus kekejaman yang ia timpakan padaku malam itu. Sungguh ilusi yang menyedihkan. Melihatku tetap diam, Bagas semakin panik. Ia meronta lebih kuat, mencoba melepaskan diri dari penjagaan keamanan untuk menerjang ke arah mobil, tetapi tidak berhasil. Kirana, ingatlah. Ingat perjanjian 5 tahun ayahmu? Kita baru melewati 3 tahun. Aku akui di tahun ketiga ini aku telah berbuat salah. Tapi tolong, mohon pada ayah, beri aku kesempatan untuk memulai dari awal. Aku akan menjadi suami yang baik, menantu yang berbakti. Kita akan mulai dari awal, ya, sayang. Permohonannya bercampur dengan keputusasaan yang tak terkira. Permohonan hina Bagas menggema di tengah keramaian, menarik perhatian para karyawan yang pulang kerja dan pejalan kaki. Mereka menunjuk-nunjuk dan berbisik tentang gelandangan yang berlutut menangis di depan mobil seorang miliarder wanita. Harga diri semu yang pernah ia gunakan untuk menghinaku kini ia injak-injak sendiri ke dalam lumpur. Demi uang, demi status, ia rela membuang sisa-sisa martabat terakhirnya. Orang serakah dan tak tahu berterima kasih sepertinya benar-benar membuat orang merasa jijik. Semua permintaan maaf saat ini hanyalah suara kosong. Tidak bisa memperbaiki dinding perasaan yang telah hancur berkeping-keping. Kepalsuan telah mendarah daging dalam dirinya. Aku menghela napas pelan, mendorong pintu mobil hingga terbuka. Suara sepatu hak tinggiku yang menyentuh aspal terdengar tajam dan kering. Aku melangkah keluar dari mobil mewah, berdiri menjulang di hadapan mantan suamiku yang malang. Setelan kerja wanita yang dibuat khusus menonjolkan lekuk tubuhku, memancarkan aura kuat seorang pengusaha dewasa yang memegang nasib ribuan orang. Sinar matahari senja menyinariku, menciptakan cahaya gemerlap yang kontras dengan bayangan hitam menyedihkan yang berlutut di kakiku. Perbedaan status saat ini sudah terlalu jelas. Kemunculanku membuat Bagas sedikit berharap.
Ia mengira air mata palsunya telah menyentuh sisi lembut hatiku. Ia buru-buru mencoba menggapai ujung gaun sutraku dengan tangannya yang kotor. Tapi petugas keamanan dengan cepat menepisnya, memaksanya menunduk. Aku menatapnya dengan pandangan dingin dan angkuh dari seseorang yang berada di puncak. Kau pikir aku anak kecil yang mudah ditipu? Suaraku datar, tanpa emosi marah atau sedih. Kau pikir perasaanku ini barang murah di pasar, yang bisa kau buang saat kau mau dan kau pungut lagi saat kau susah? Perjanjian 5 tahun itu sudah berakhir malam, saat kau melemparkan surat cerai ke wajahku, mengusirku dari rumah tanpa apa-apa. Kesempatanmu sudah lama hilang, jangan ungkit masa lalu, itu hanya membuatku semakin jijik dengan sifat aslimu. Kata-kataku setegas paku, memadamkan semua harapan si pengkhianat. Wajah Bagas menjadi pucat, ia gemetar mencoba meraih sisa harapan terakhirnya. Kirana, aku tahu aku jahat. Tapi atas nama pernikahan kita selama 3 tahun, kau tidak bisa sekejam ini. Aku tidak punya tempat tinggal, kelaparan berhari-hari. Tolong beri aku jalan hidup. Beri aku sedikit modal saja. Aku bersumpah akan pergi jauh. Tidak akan pernah mengganggu hidupmu lagi. Atas nama masa lalu, kasihanilah aku. Aku menyeringai sinis, pernikahan. Malam saat kau bersama selingkuhanmu menghinaku, apa kau ingat 4 kata atas nama pernikahan? Saat kau menghitung-hitung harta dan mengusirku ke jalanan di malam dingin, apa kau pikir bagaimana aku akan hidup? Tanyalah pada nuranimu. Jika hari ini perusahaanmu tidak bangkrut, jika kau masih seorang direktur sukses, apa kau akan membuang harga dirimu dan datang ke sini berlutut di kakiku? Jawab aku. Pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubiku menusuk sudut tergelap jiwanya, membuatnya bungkam. Bibirnya gemetar tak mampu mengucapkan kebohongan lain. Matanya menghindar dari tatapanku yang setajam silet. Keheningannya adalah jawaban yang paling jelas. Ia berlutut di sini bukan karena menyesal telah mengkhianatiku, tetapi ia menangisi harta melimpah yang telah lenyap, menangisi masa depan miskin dan kelamnya sendiri. Aku bisa melihat dengan jelas sifat kotor dan egois itu. Petugas keamanan, aku menoleh pada pria-pria berseragam hitam itu. Dengan tegas memberi perintah, seret orang ini keluar dari area perusahaan sekarang juga. Mulai besok, jika ia masih berani datang ke sini, serahkan langsung ke pihak berwenang atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. Tidak perlu ada toleransi, tangani dengan serius. Selesai berbicara, aku dengan tegas berbalik, masuk ke mobil, dan membanting pintu. Teriakan putus asa Bagas perlahan tenggelam di balik kaca kedap suara. Mobil melaju, meninggalkan pria pengkhianat itu yang meronta-ronta di kubangan yang ia ciptakan sendiri. Penderitaan dan kehinaan ini adalah hukuman seumur hidup bagi si pengkhianat. Hatiku terasa ringan, sama sekali tidak terbebani oleh masa lalu yang kelam itu. Kehidupan baru yang luas sedang menantiku. Sebulan setelah insiden di depan gerbang perusahaan, hidupku telah sepenuhnya memasuki babak baru yang lebih cemerlang dan sibuk dari sebelumnya. Kenangan menyakitkan tentang pernikahan yang gagal telah menjadi masa lalu, digantikan oleh ambisi dan tanggung jawab besar. Ruang rapat dewan direksi yang luas hari ini penuh sesak. Para pemegang saham senior, orang-orang yang pernah bahu-membahu dengan ayahku membangun kerajaan ini dari nol, semuanya hadir. Semua mata tertuju padaku, membawa rasa penasaran, penilaian, dan keraguan tersembunyi tentang kemampuan sebenarnya dari putri yang baru kembali ini. Ayahku duduk di kursi pimpinan, auranya agung. Ia tersenyum, mengarahkan tangannya ke arahku dan dengan lantang mengumumkan kepada seluruh dewan. Bapak dan Ibu sekalian, setelah pertimbangan dan evaluasi kemampuan yang panjang, hari ini saya secara resmi menunjuk Kirana Adiwijaya sebagai Wakil Direktur Utama Tetap Adiwijaya Group. Mulai hari ini, Kirana akan secara langsung mengelola divisi investasi properti dan pengembangan proyek-proyek strategis kita. Tepuk tangan sopan terdengar, tetapi tidak sulit merasakan suasana yang masih ragu. Pak Budi, seorang pemegang saham senior yang berpengaruh, berdeham dan bertanya dengan lugas. Bapak Ketua, Kirana dari kecil memang cerdas dan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, itu kami semua tahu. Tapi selama 3 tahun terakhir ia sama sekali absen dari dunia bisnis.
Apakah menyerahkan posisi wakil direktur utama yang menangani divisi inti kepada seseorang yang belum banyak pengalaman di lapangan bukan keputusan yang terlalu berisiko bagi aset perusahaan? Kekhawatiran Pak Budi sepenuhnya berasal dari niat baik untuk melindungi kepentingan bersama. Keraguannya sangat beralasan dan aku sudah mengantisipasinya. Di mata para konservatif, citraku selama 3 tahun terakhir hanyalah seorang ibu rumah tangga. Namun, aku tidak gentar. Aku berdiri dengan sikap percaya diri dan tenang, melangkah ke layar proyektor besar dan memberi isyarat kepada asisten untuk memulai presentasi yang telah kusiapkan selama berhari-hari. Hari ini adalah kesempatanku untuk membuktikan kemampuan sejati pewaris keluarga Adi Wijaya. Bapak Budi dan seluruh pemegang saham yang terhormat, suaraku terdengar jelas dan kuat. Pengalaman praktis tidak hanya diukur dengan duduk di kantor ber-AC. Selama 3 tahun, meskipun tidak secara langsung tercatat di atas kertas, seluruh proyek tender yang berhasil dimenangkan di wilayah selatan oleh perusahaan-perusahaan mitra kita, semuanya adalah hasil analisis data, penilaian risiko, dan strategi penetapan harga yang saya susun. Saya sepenuhnya memahami dinamika pasar saat ini. Pernyataan tegasku membuat banyak orang terkejut. Layar menampilkan grafik pertumbuhan pendapatan yang terperinci, peta perencanaan wilayah pinggiran kota yang spesifik hingga ke setiap meter persegi. Aku memaparkan dengan lancar visi strategis jangka panjang untuk 5 tahun ke depan, yang menargetkan akuisisi proyek-proyek mangkrak dari perusahaan pesaing yang baru saja bangkrut. Aku menyajikan proyeksi arus kas yang transparan, rencana mitigasi risiko inflasi yang sangat ketat dan logis. Setiap argumen didukung oleh data nyata, menghancurkan semua keraguan tentang seorang putri yang hanya tahu menikmati kekayaan keluarga. Kemampuan berpikir strategisku telah sepenuhnya meyakinkan para pebisnis ulung. Ruang rapat yang tadinya riuh dengan bisik-bisik, seketika menjadi hening. Semua orang fokus pada setiap kata yang kuucapkan. Para pemegang saham senior mengangguk-angguk setuju. Pak Budi melepas kacamatanya, tersenyum memuji dengan tulus. Generasi muda memang hebat. Putri Bapak Ketua ternyata benar-benar mewarisi darah bisnis yang tajam. Argumennya kuat, visinya jauh ke depan. Saya sepenuhnya mendukung penunjukan ini tanpa ragu-ragu. Anggukan setuju serentak muncul di sekeliling meja rapat. Rapat berakhir dengan tepuk tangan meriah yang tulus mengakui kemampuan kepemimpinanku. Ayahku menatapku dengan bangga. Aku tahu sejak saat itu, aku telah resmi melepaskan bayang-bayang seorang istri yang penurut. Aku adalah Kirana Adi Wijaya, wakil direktur utama, memegang kekuasaan nyata, siap menghadapi badai apapun di dunia bisnis yang kejam ini. Jalan gemilang di depan terbentang luas, menyambut langkah-langkahku yang kokoh. Jakarta memasuki bulan-bulan terakhir tahun, udara menjadi lebih sejuk, ramai dengan pesta akhir tahun kalangan bisnis kelas atas. Malam ini, Adi Wijaya Group adalah sponsor utama untuk sebuah acara amal yang mengumpulkan ratusan tamu terhormat, politisi, dan investor terbesar di kota. Pesta diadakan di ballroom Hotel Bintang 5 di bawah cahaya lampu kristal yang megah dan alunan musik klasik yang merdu. Suasana memancarkan kemewahan, keanggunan, dan dipenuhi dengan peluang kerjasama bisnis yang potensial. Aku tampil dalam gaun malam berwarna hijau zamrud dengan desain satu bahu yang elegan, menonjolkan postur anggun dan aura angkuh seorang pengusaha wanita yang kuat. Penunjukan resmiku di posisi pimpinan Adi Wijaya Group telah menjadi sorotan media dan dunia bisnis selama ini. Tak terhitung sapaan, gelas minuman yang ditawarkan silih berganti. Aku menanggapinya dengan tenang, mempertahankan senyum profesional, dengan lihai menjalin hubungan bisnis penting, selangkah demi selangkah memperkuat posisi perusahaan. Saat aku baru saja melangkah ke area balkon untuk menghirup udara segar, sebuah suara pria yang dalam dan hangat terdengar dari belakang. Selamat malam, Wakil Direktur Utama Kirana. Pidato Anda tentang tren perkotaan hijau yang ramah lingkungan tadi benar-benar mengesankan. Itu menunjukkan visi strategis yang sangat manusiawi dan berkelanjutan. Pujian tulus dan sopan itu menarik perhatianku. Aku berbalik dan bertemu dengan tatapan cerdas seorang pria berusia sekitar 35 tahun. Ia mengenakan setelan jas malam yang pas, posturnya tinggi tegap, rambutnya tertata rapi. Dia adalah Aditya, direktur sebuah grup teknologi dan properti internasional,
mitra potensial yang sangat ingin diajak kerja sama oleh ayahku. Aditya terkenal sebagai orang yang tenang, berbakat, membangun kariernya dari nol dengan kecerdasannya yang luar biasa, tanpa bergantung pada kekuatan keluarga. Sikapnya yang berwibawa menciptakan daya tarik yang aneh. Selamat malam, Pak Aditya. Anda terlalu memuji. Itu hanyalah arah pasar yang tak terhindarkan di masa depan yang harus dituju oleh setiap perusahaan. Aku tersenyum ringan, sedikit mengangkat gelas jus buahku sebagai balasan. Senyumku membawa kepercayaan diri tanpa kesombongan. Kami memulai percakapan secara alami. Tidak seperti pria-pria yang suka pamer kekayaan atau menggunakan kata-kata gombal untuk merayu, Aditya berdiskusi denganku tentang kebijakan ekonomi makro, tentang dinamika pasar keuangan global yang kompleks. Kecerdasan, pemahaman yang mendalam, dan sikap sopannya membuatku merasa sangat nyaman dan tertarik. Setiap argumen yang ia sampaikan bersifat membangun, menunjukkan rasa hormat mutlak terhadap kemampuan intelektual lawan bicaranya. Percakapan kami semakin menarik. Orang bilang wanita cantik biasanya tidak punya bakat manajemen yang luar biasa. Aditya tersenyum, matanya penuh kekaguman tulus. Tapi hari ini setelah berbincang dengan Anda, saya sadar penilaian itu salah besar. Anda seperti mawar berduri tajam, yang memiliki otak strategis yang luar biasa. Saya sangat berharap kedua perusahaan kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama secara mendalam, menciptakan nilai-nilai besar di tahun mendatang. Pengakuannya memiliki arti yang sangat istimewa bagiku. Kesamaan dalam pemikiran, penghargaan terhadap bakat bukan hanya penampilan luar, membuat hatiku yang pernah terluka bergetar lembut. Aku menyadari perbedaan langit dan bumi antara seorang pria yang hanya memiliki topeng tetapi berjiwa picik dan seorang pria sejati yang dewasa, yang memiliki kemampuan untuk melindungi dan berjalan bersama wanitanya melewati badai. Pertemuan tak sengaja ini membuka secercah cahaya baru yang hangat dan cemerlang dalam hidupku setelah serangkaian hari yang kelam. Babak baru yang penuh harapan telah mulai ditulis. Waktu berlalu tanpa menunggu siapapun. Tak terasa sudah hampir setahun sejak hari badai karma menimpa kehidupan para pengkhianat. Bagi dunia pengusaha sejati, 1 tahun berarti kontrak-kontrak berharga, proyek-proyek besar yang diresmikan, membawa manfaat bagi masyarakat. Tapi bagi Bagas, 1 tahun adalah serangkaian hari-hari penyiksaan, hidup dalam kemiskinan dan kehinaan. Ia telah kehilangan segalanya karena keserakahan tanpa batas. Bagas kini menjadi seorang kuli bangunan di sebuah proyek konstruksi di pinggir kota, tepat di lokasi yang dulu pernah ingin dimenangkan oleh perusahaannya. Tangannya yang dulu terawat, yang hanya terbiasa menandatangani kontrak di atas kertas, kini kapalan dan berdarah karena setiap hari harus mengangkat material bangunan yang berat. Punggungnya bungkuk, wajahnya menua 10 tahun, kusam dan menghitam karena terbakar matahari. Para mandor sering memarahinya dan memotong upahnya karena bekerja lambat. Malam hari, ia meringkuk di bedeng yang lembab, mengunyah roti kering, menahan sakit pada tulang-tulangnya. Ia juga mendengar kabar tentang Riana, selingkuhannya yang tak tahu berterima kasih. Wanita itu telah dipukuli habis-habisan oleh penagih utang karena mencoba kabur, membuat penampilannya hancur tak dikenali. Kini ia harus mengemis di area terminal bus, hidup dalam persembunyian dan penderitaan. Kedua pengkhianat itu menerima akhir yang sangat tragis. Suatu sore di akhir pekan, Bagas dengan lelah menyeret langkahnya ke persimpangan jalan yang ramai. Ia berniat membeli minuman murah untuk mabuk, sejenak melupakan kenyataan pahit yang menggerogoti jiwanya. Klakson mobil, debu, dan asap knalpot menusuk hidungnya. Ia berhenti, mengangkat wajahnya menatap cahaya terang dari papan reklame elektronik raksasa di atas pusat perbelanjaan di seberang jalan. Cahaya itu terlalu menyilaukan dibandingkan dengan hidupnya yang kelam. Di layar, sedang disiarkan langsung upacara peresmian sebuah kawasan hunian hijau paling modern di kota. Sebuah proyek yang menandai kerja sama abad ini antara Adiwijaya Group dan perusahaan teknologi milik Aditya. Dalam bingkai gambar, aku tampak bersinar dan percaya diri dalam gaun merah yang mencolok, berdiri memotong pita peresmian dengan senyum puas. Di sampingku adalah Aditya, ia tersenyum hangat, tatapannya padaku penuh perasaan yang dalam dan kebanggaan yang tak terbatas. Ribuan tepuk tangan terdengar, konfeti meledak meriah. Kami berdiri berdampingan, sangat serasi, menjadi simbol kesuksesan,
kekuasaan, dan kebahagiaan. Pemandangan gemilang itu menghantam mata Bagas yang kuyu dan cekung. Ia terpaku di tengah persimpangan yang ramai, roti kering di tangannya jatuh ke genangan air kotor. Kedua lututnya lemas, ia jatuh berlutut di aspal yang panas. Air mata penyesalan mengalir, membasahi pipinya yang kotor, menciptakan guratan hitam yang menyedihkan. Ia menundukkan kepala ke tangannya yang kapalan, menangis meraung-raung di tengah arus lalu lintas, tetapi tidak ada seorang pun yang peduli. Seorang pria miskin yang hancur tenggelam dalam penyesalan yang terlambat. Rasa sakit batin ini jauh lebih kejam daripada rasa sakit fisik. Ia pernah memegang permata paling berharga di dunia. Pernah punya kesempatan menjadi pria paling berkuasa dan bahagia jika ia tahu cara menghargai. Tapi keserakahan, perselingkuhan, dan sifat tak tahu berterima kasih membuatnya menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri, memilih jalan yang lurus menuju dasar jurang. Harga yang harus dibayar untuk pengkhianatan terlalu mahal. Ia harus membawa penyesalan dan penderitaan ini sampai akhir hayatnya yang kelam. Ini adalah hukuman seumur hidup yang tidak bisa dimaafkan, yang ia jatuhkan pada dirinya sendiri. Sedangkan aku telah menutup masa lalu yang menyakitkan, mengangkat kepala tinggi-tinggi, dan dengan percaya diri melangkah maju. Hukum karma di dunia ini sangat adil. Siapa yang menanam kejahatan akan menuai buah pahit, sedangkan orang yang hidup dengan baik dan kuat akan selalu menemukan langit cerah miliknya. Aku tersenyum menyambut masa depan gemilang di hadapanku, di mana ada cahaya karier yang cemerlang dan cinta sejati yang menunggu untuk menebus hari-hari yang telah lalu. Sebuah akhir yang bahagia bagi mereka yang pantas mendapatkannya, menegaskan kebenaran abadi tentang keadilan. Hadirin yang terhormat, menutup perjalanan penuh liku dari tokoh Kirana. Mungkin di hati kita masing-masing tersisa keheningan dan perenungan mendalam tentang kehidupan. Mungkin melalui cerita ini, kita menyadari bahwa ujian terbesar dalam hidup bukanlah melewati hari-hari sulit bersama, melainkan saat menghadapi godaan uang dan ketenaran. Keserakahan tanpa batas dan pengkhianatan selalu menjadi pisau paling kejam yang memutuskan semua ikatan kasih sayang, mengubah orang baik menjadi egois dan buta. Pelajaran terbesar yang bisa kita petik adalah bahwa hukum karma sangat adil dan tegas. Mereka yang menipu, yang menginjak-injak perasaan tulus orang lain demi keuntungan pribadi, cepat atau lambat pasti akan merasakan buah pahitnya, seperti mantan suami dan selingkuhannya itu. Di samping itu, cerita ini juga menyadarkan kita para wanita tentang nilai diri. Pengorbanan buta tidak akan pernah bisa membeli kesetiaan dari seorang yang tidak peduli. Wanita harus tetap baik hati, tetapi harus selalu menjaga harga diri, kekuatan, dan kemandirian. Ketika kita berani bangkit dari rasa sakit dan melepaskan hal-hal yang tidak pantas, langit di depan pasti akan cerah kembali. Hidup dengan tulus, baik hati, dan menghargai orang-orang di sekitar kita adalah kunci universal untuk membuka pintu menuju kehidupan yang damai, bahagia, dan abadi. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk mendengarkan cerita hari ini. Semoga Anda semua selalu sehat, penuh kegembiraan, dan damai dalam hidup.